saya seluruh negara yang saya hormat Ibu Tentu saja selaku narasumber pada kajian hari ini. Yang saya hormat Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, majelis dan seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kepada kita sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh cabang penggerak di SDN Utara. Salawat serta salam hendaknya sekali kita lanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau suri teladan kita dalam berkhutbah kalimah. Selanjutnya saya Siti Nasri membawa acara. Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh majelis guru SDN Muhammad Utara yang sudi hadir dengan penuh semangat menghadiri hadirin yang berbahagia bahwa acara workshop yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari pembawa acara. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Ketiga, sambutan dari calon guru penggerak sekalian pemaparan materi. Yang terakhir, tutup. Baiklah, sebelum kita memulai acara, doa yang akan dibantu oleh Pak Wisnu, waktu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sedikit dengan keyakinan Islam, yaitu agama yang Muslim, silakan untuk menyesuaikan. Pada hari ini kami akan melakukan pelaksanaan acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh rekan kami, yaitu Ibu Musadia Samsul sebagai IDB Angkatan 9. Kami bermohon ya Tuhan, bermohon ya Allah, lancarkanlah acara ini sampai selesai. Dan kami juga bermohon ya Allah, ya Tuhan kami, semoga apa yang dilakukan nanti dapat berguna bagi kami semua dan kami dapat mengamalkan dalam sekolah dan masyarakat. Ya
meriah acara ini sehingga telah berguna untuk bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara pada pagi berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 10 Bukit Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, Majelis Guru SDN 10 Bukit Utara yang saya hormati. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Nur untuk pagi ini, yaitu ada acara tentang sosialisasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Ini saya harap kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru, marilah kita sama-sama yaitu buat kawan kita ini supaya yaitu dalam melaksanakan acara ini supaya tidak ada gangguan apapun dan dapat kita manfaatkan nanti apa yang diberikan oleh Ibu itu supaya dapat kita terapkan di kelas-kelas kita nanti supaya ada perubahan. Karena semuanya kita itu nanti kalau bisa, ya kalau bisa itu mana yang muda-muda itu kurang ikut terkait ilmu bergerak kalau bisa. Ya nanti setelah ini Pak Wisnu nanti apa lagi? Ya, kalau bisa kita berkelanjutan dari SD 10 ada terus. Yang mudah-mudahan kan saya pikirnya masih kuat, makanya memori itu belum penuh. Itu yang saya harapkan pada Bapak dan Ibu semuanya. Dan apa yang diingatkan oleh Gubernur supaya yaitu nanti bisa berhasil. Ya, sama-sama kita doakan supaya dalam Gubernur ini melaksanakan program ini supaya dia tidak ada halangan apapun, semoga dia berhasil. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bu Nur Sadia Saruso sebagai calon guru penggerak sekaligus pemaparan materi. Kepada beliau dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya yang disyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh guru penggerak saya sendiri beserta Saruso untuk SD Negeri 10 Bukit Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga sebagai moderator dari saya, karena saya banyak selama mulai dari mendaftar sampai melaksanakan pendidikan, banyak beliau memberikan
kepada Bapak Ibu guru, terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan saya. Walaupun sebenarnya di grup saya tidak membuat saya mengundang karena maaf cuma sama Kepsek sedang saya mengundang langsung ke rumah Bapak. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu memenuhi undangan siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan ini nanti akan kami unggah di dalam PMM dan juga nanti di dalam YouTube, karena itu sudah peraturan dari kegiatan CGP-nya. Nah, untuk selanjutnya ada pun nanti yang saya sampaikan bukan berarti saya sudah pandai menggurui Bapak Ibu, namun ini sebagai tugas saya sebagai guru penggerak harus menyampaikan apa yang kami terima selama pendidikan, harus disampaikan kepada rekan-rekan guru di mana kita bertugas. Jadi selama 2 bulan ini kami sudah mengadakan pendidikan, sudah 1 modul selesai. Kemarin sudah ada kita buat pertemuan di modul 1, sudah saya paparkan juga itu bagaimana cara pembuatan isi sekolah. Nah, untuk sekarang yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi ini adalah penyampaian informasi kepada orang banyak. Nah, ini saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan apa yang saya dapat selama pendidikan 2 bulan ini. Dan ini sebagai fasilitator saya Ibu Anima SPD bertugas di Sumbar, sebagai pengajar praktik Pak Abu Dodo bertugas di SMP Negeri 2 Penara, dan saya sendiri di SD Negeri 10 Utara. Nah, diseminasi budaya positif saya berdiri dari budaya positif. Itu sebelum saya jelaskan, kita sudah mengerti apa itu budaya. Pasti kan tahu kan Bapak Ibu, budaya itu adalah kebiasaan positif, berarti yang baik. Nah, sebelum saya lanjutkan ke seterusnya, mungkin kita sebagai guru sudah bisa melihat budaya-budaya apa yang perlu kita pertahankan atau kembangkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa budaya yang sudah kita lihat, yang sudah kita alami, yang sudah kita perbuat di sekolah ini? Ada bisa menjawab ada budaya apa? Nah, salah satu contohnya budaya salam-salaman. Yang begitu mungkin begitu kita sampai seharusnya sih kita menyambut anak-anak, bukan menyambut kita, tapi nanti karena berbagai hal sehingga ada yang jauh, jadi kita tidak bisa datang di awal pagi. Namun itu sebenarnya tidak jadi alasannya. Nah, jadi ini salah satu budaya juga yang perlu kita kembangkan, kita pertahankan. Salah satu salam-salaman ini begitu mau pulang juga karena kita berebut mau penyalam bapak gurunya. Terus apa lagi budaya yang lain yang sudah kita lihat, yang sudah kita rasakan? Apa? Iya, buang sampah pada tempatnya, walaupun belum maksimal ya. Namun kita ada beberapa anak sudah mengingat bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Yang lain, begitu juga yang melaksanakan upacara bendera, itu juga termasuk budaya atau kebiasaan yang harus kita biasakan. Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, akhir dari kita hari ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan distribusi segitiga. Inilah nanti yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas sama-sama supaya sekolah kita ini mengalami perubahan yang lebih baik dan tidak melenceng dari IKN. Ya, karena semua yang kami pelajari, yang kami dapat selama guru penggerak itu tidak lain dari PNM. PNM tahu Bapak Ibu, itu harus tahu. Yang belum tahu harus tahu, harus mulai belajar ya, bukan karena itu harus tahu tidak. Lagi sudah jadi PSN harus kita buka PNM. Nah, sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan ruang sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan pernyataan setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Yang nomor satu, bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Oke, setuju ya. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, setelah kita buat pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan filosofi dihajarkan yang mengajarkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Kodrat alam ini maksudnya bahwa anak kita itu memiliki bakat minat yang berbeda. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui, harus bisa mengimbangi apa minat antara yang satu dengan yang satu lagi. Jadi jangan kita samakan satu kelas itu maunya gurunya harus seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, perubahan paradigma di sini maksudnya coba saya buat sedikit ya. Nah, yang bersebelahan, coba kamu bayangkan kamu menggenggam sesuatu barang yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga. Makanya Ibu Rita sama Bu Yanti mau merebut, Ibu Yanti mau merebut genggaman yang kami Ibu Rita. Coba Ibu praktekkan. Bagaimana respon salah satu temannya? Membayangkan sesuatu benda yang sangat berharga, yang sangat berharga bagi kita. Yang berharga kita sendiri yang tahu apa. Nah, coba nih kawannya sebelah mau mengambil, mau membuka. Bagaimana responnya yang menggenggam tadi? Coba ya, bagaimana? Nah, apakah si A akan membuka atau menyerahkan diri saja, atau apakah si B dengan merayu, membujuk, bahkan mengintimidasi, memarahi, apakah akan tetap memberi? Tentu tidak, ya. Nah, dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya pemegang kendali, siapa pemegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, kita sendiri. Jadi artinya di sini itu ilusi guru mengontrol murid. Mau sekuat apapun kita mau mengontrol anak, kalau anaknya tidak mau menerima, tidak mau mempelajari dalam diri dia, tidak akan berubah. Saya sering ya menasihati anak saya, berbagai cara mau 1 jam setengah jam. Sebenarnya saya tahu, saya akan bilang, kalau kamu nggak mau berubah dari hatimu, mau sepanjang, mau seberapa jam mama menasihati, kamu tidak akan berubah. Nah, berarti dari dalam diri dia sendiri. Nah, itulah tadi ilusi tersebut. Kalau kita mau memberi apa yang hati kita, pasti akan kita mau berubah. Begitu juga dengan anak. Yang kita harus membayangkan anak itu seperti kita juga. Jadi jangan kita selama ini kita pikirkan satu kelas itu semuanya pintar, semuanya nilainya 80 ke atas. Kita tidak menyadari bahwa anak itu punya kodratnya masing-masing. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter. Nah, ini juga sering ini maksudnya kritik bisa misalnya seperti ini. Kamu kalau nggak mengerjakan PR nanti kamu bisa nilaimu rendah. Bisa nanti nilaimu, bisa kamu nanti tidak naik kelas. Nah, ini tidak akan membuat dia, karena dia berbuat tidak akan berkelanjutan, hanya dalam sementara. Yang ketiga, ilusi bahwa semua hubungan positif, efektif dan bermanfaat dia bisa. Karena ini eksternal ya, memang ada punya pembuatan eksternal, namun eksternal maksudnya dari luar, ada dorongan-dorongan, ada masukan dari luar. Tetapi ini yang diharapkan bukan yang seperti ini. Bagaimana supaya ada dari dalam diri anak kita, internal dari dalam diri kita, supaya dia dimanapun dan kapanpun dia akan melakukan mana yang menurut kita yang baik dan juga menurut dia yang baik. Bukan karena paksaan atau bukan karena ada gurunya atau karena ada
kepala sekolah sehingga dia mau berbuat baik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak ini yang sering kita lakukan karena kita guru, oke kita paksa anak-anak harus seperti ini, harus seperti itu. Sementara anak itu punya keinginan, tapi kita tidak menyadari apa keinginan mereka. Begitu juga kita dalam belajar, kita sering kamu harus tertib, untuk yang bagus. Padahal hasil tersebut dia main-main bukan berarti dia mau main, karena mungkin ini itulah pribadinya, itulah seperti itulah yang dia mau. Nah itulah program sekarang ini memerdekakan anak, berpihak kepada anak. Jadi tugas kita sebagai guru harus mengetahui, harus mengikuti keinginan anak, namun tetap kita tuntut. Ya bukan berarti dia terpidana begitu saja. Kita mengarahkan. Nah ini dulu stimulus respon atau teori kontrol paradigma pembelajaran anak ya. Anggapan kita yang sebelumnya ya bahwa kita ini semua sama, melihat hal yang sama, namun sebenarnya kita itu berbeda dan memiliki gambaran yang berbeda. Nah, mungkin kita juga dulu sama-sama kuliah kita tetap mengajar, tetapi bisa jadi saya dengan Paulus berbeda tujuan mengajarnya seperti apa dan Paulus juga seperti apa ya masing-masing. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sebenarnya tidak boleh. Jangan kita maksakan. Ya seperti yang misalnya, saya datang ke sekolah pagi dari jam 7. Jam 7 datang harus anak-anak harus tertib masuk di dalam kelas. Tidak ada yang ke sana sini. Kok kelas sebelah ada gurunya, ada anak-anaknya ke sana sini? Nah, itu tidak boleh kita samakan karena masing-masing guru itu berbeda cara mengajarnya. Karena berbeda juga kita menyikapi anak. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau orang lain kita sebagai guru mengontrol anak. Ya, sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama juga kepada anak. Kita berharap sama orang tua. Saya berharap anak saya di sekolah itu bisa dijaga oleh guru, diserahkan sepenuhnya. Padahal yang mengontrol anak itu adalah diri dia sendiri. Kita sudah juga ditolongkan, sudah kita awasi, ya, apalagi pada saat pasangnya sudah tidak perlu, jangan ada yang keluar, jangan ada yang kemana-mana. Tetapi anak yang mungkin anggap aja itu anak yang aktif, dia akan tetap melakukan apa yang diinginkan, bahkan dia sampai berenang ke air pasang. Nah ini artinya orang lain tidak bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitu juga dengan anak-anak. Nah saya bisa pemaksaan ada pada satu bujukan yang gagal. Nah harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Nah ini stimulus respon yang lama ya. Kalau di sekarang ini tidak ada yang kalah dan tidak ada menang, semuanya model berpikir menang dan menang. Nah ini saya banyak dapat selama pendidikan CGB ini, benar-benar menang dan menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada menunjukkan oh ibu ini orangnya pintar, dia bisa nilainya cepat. Ini ibu ini agak lambat, biar aja lah. Oh dia kok yang lambat, dia tidak belajar, dia kan nilainya rendah. Nah ini salah satu yang saya dapat selama CGP ini, tidak ada sedikit pun ada rasa iri. Semuanya sama-sama maju, semuanya sama-sama memberikan dorongan. Ini artinya model berpikir menang dan menang. Ya tidak ada yang sama CGP, tidak ada yang nilainya rendah, tak ada yang tinggi, berarti sama-sama. Nah perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah ini dia, semua sekarang harus berpihak kepada murid. Mungkin selama ini kita guru melaksanakan keinginan kita, tapi kalau sekarang
berpihak kepada murid. Itulah yang ada di KM. Itu selanjutnya untuk menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, tadi sudah jelas sedikit dan kita jelaskan, yaitu kebiasaan. Nah, budaya positif yaitu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter dan ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Seperti yang kita sebutkan tadi, salam mau pulang datang dengan pulang, terus buang sampah, ada yang melaksanakan upacara bendera, datang tepat waktu, atau adanya kita bersosial. Misalnya ada yang sakit, orang tua murid yang sakit atau anak yang sakit, kita kunjungi. Itu adalah juga termasuk budaya positif yang harus kita pertahankan. Nah, nilai-nilai yang berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang besar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya untuk budaya positif adalah disiplin. Nah, ketika menjalankan disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin? Taat peraturan, ya, datang tepat waktu, pasti di situ ya. Disiplin tepat waktu, bagaimana? Apa lagi? Taat peraturan, tepat waktu, menjalankan tugas atau perintah. Nah, itu kita mungkin langsung terpikir ke sana kalau dengar kata disiplin. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman di dalam prakteknya, melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Nah, ini seringnya datang terlambat, ya kan? Datang terlambat kita marah. Ini sebenarnya tidak boleh marah. Namun perlu ditanya mengapa dia terlambat. Namun selama ini kita melihat anak tidak mengerjakan PR, melihat anak malas sekolah, langsung kita cap dalam pikiran ini anaknya nakal, ini anaknya bandel. Padahal kita belum tahu mengapa dia melakukan seperti itu. Nah, ini dia nanti kita sebagai guru harus jeli melihat apa kekurangan daripada anak-anak didik kita. Jangan langsung memarahi, jangan langsung membentak atau langsung memberikan hukuman. Penerapan disiplin murid ini mengajarkan anak memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Nah, ini dia disiplin positif, ya. Ada anak kita ini mungkin kita bisa melihat kalau ada gurunya rajin, kalau ada gurunya apapun dilakukan yang tadinya dia duduk-duduk, begitu gurunya datang langsung putih sampah, langsung menyapu. Nah, yang diharapkan disiplin positif ini adalah dari dalam diri dia. Ada tak ada orang, ada tak ada guru, ada tak ada orang tuanya di rumah tetap melakukan kegiatannya. Itu maksudnya disiplin positif. Karena kita juga mungkin jangankan anak, kita pun mungkin ya, iya Pak Yunus ada besok, cepat datang. Pak kamu datang, kita cuma cepat dari rumah. Sebenarnya yang diminta adalah disiplin positif dari diri kita sendiri. Karena kita menghargai diri kita, sehingga kita disiplin. Bukan karena sesuatu, bukan karena tadi ada yang kita takuti, atau karena ada nanti yang menjanjikan kalau ini rajin dapat hadiah. Anak-anak kan sering seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Iya. Ini masih jangankan Bapak Ibu, saya pun sekarang walaupun saya mengerti ya, tapi kadang sering juga. Siapa nanti yang nggak siap boleh pulang. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Sering saya lakukan. Karena menurut saya pada saat itu oke, anak itu mengerjakan. Namun kita di situ mengajarkan anak berbuat itu karena ada maunya, karena ada sesuatu. Kita tidak menanamkan dari dalam diri dia. Nah,
Siapa yang rajin, yang nanti yang siap PR-nya, Ibu kasih nanti nilainya bagus. Bahkan Ibu sering ada cap bintang-bintang. Oke, setiap minggu mengumpulkan bintang. Siapa yang paling banyak berebut. Tapi begitu gurunya nggak ada, begitu gurunya nggak sekolah, anaknya macam Ibu sudah tahu. Nah itu maksudnya di sini kita harus menyadarkan melaksanakan disiplin itu harus benar-benar dari diri kita sendiri, baik anak maupun guru. Nah, disiplin positif ini juga akan membawa murid kepada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, mungkin kita karena baru ini ya, IKM baru kelas 1 dan kelas 4, jadi profil pelajar Pancasila ini belum hafal. Namun ini mulai hari ini kita harus hafal karena ini akan berkelanjutan, nanti kita akan masuk ke dalam IKM mulai kelas 1, 2 sampai kelas 6. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya pasti ya, karena kita semua punya agama, punya iman. Berkebinekaan global, bergotong royong juga di sini kita budaya gotong royong sudah, kreatif juga, bernalar kritis dan mandiri. Nah, mandiri di sini kita masih kurang ya, anak-anak kita masih kurang mandiri. Nah, ini dia Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang dari buka PPN pasti ya, yang di sana yang lebih filosofi Ki Hajar Dewantara yang banyak di berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu berpihak kepada anak, bahwa anak itu kita menghambakan anak, ya, menghambakan anak dan menuntut anak. Semuanya anak-anak dan anak. Nah, ini dia di mana dikatakan di situ harus ada disiplin yang kuat. Kalau belum disiplin berarti belum merdeka ya. Namanya belum disiplin berarti masih ya sebenarnya masih tidak peraturan. Gimana mau merdeka? Dalam melaksanakan budaya positif ada 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Nah, hanya kita sendiri yang tahu. Ya, contohnya hari ini, kenapa kita datang ke sini? Kenapa? Ada juga untungnya, Pak tolong ya, Bapak yang di grup, gitu. Buktinya ada yang chat saya pikir ada perluan ibu, seharusnya saya nggak datang gitu. Nah ini salah satunya adalah bahwa kesadaran itu belum dari dalam diri kita. Nah ini pelan-pelan nanti kalau memang kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang menuntun dengan berpihak kepada anak, dengan lambat launnya nanti kita akan membawa ke dalam diri kita juga. Mungkin terbiasa dengan hal-hal yang sebelumnya ya. Kalau ada bos, kalau ada pimpinan, kalau ada sanksinya, sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan. Nah jadi mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, hanya kita yang tahu mengapa kita. Seperti hari Kamis kita disuruh pakai baju batik. Mengapa kita pakai baju batik? Ya karena sudah peraturan. Karena malu dengan diri sendiri kalau kita tidak menaati peraturan. Nah, 3 motivasi ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, ya, supaya tidak dihukum, dia mengikuti perintah atau arahan. Nah, untuk mendapatkan imbalan, nah ini supaya ada imbalan, sama juga dengan kita di rumah ya, dengan suami kita manis-manis, supaya setelahnya lebih. Atau begitu sebaliknya, begitu setelahnya lebih, kita pun melayani dengan lebih. Nah itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia, harus dari dalam diri kita sendiri, tanpa harus karena takut dimarah atau karena ada ingin imbalan. Jadi yang diharapkan adalah yang motivasi yang ketiga, benar-benar dari diri kita sendiri. Nah, untuk menunjukkan budaya positif itu juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang untuk kita belum ya, keyakinan kelas belum pernah kita buat. Namun nanti ini akan semua kelas akan diadakan, akan ada membuat suatu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini mungkin kalau dulu itu peraturan kelas, tetapi kalau sekarang itu bukan peraturan lagi. Oke, keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Nah, selama ini kalau yang kita lihat peraturan misalnya tidak boleh terlambat, terus tidak boleh, yang laki-laki tidak boleh memakai anting-anting, misalnya tidak boleh membawa HP. Nah, itu di dalam peraturan kelas itu adalah yang tertulis adalah kalimat-kalimat negatif. Tapi kalau di keyakinan kelas tidak ada tidak ini tidak. Tapi misalnya tidak boleh terlambat diganti dengan kata-kata hadir tepat waktu. Misalnya tidak boleh membuang sampah diganti dengan buang sampah pada tempatnya. Yang kita buat adalah kata-kata positif. Nah, ini dia contoh yang saya buat untuk kesepakatan atau keyakinan kelas untuk kelas 5. Datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, patuh kepada guru, berbicara yang sopan, kalau keluar minta izin, kalau bertanya ajukan jari, atau biasakan menggunakan kata-kata ajaib, saling menyayangi, dan buang sampah pada tempatnya. Nah, ini nanti bukan program dari CGP saja, karena ini juga dituntut dari IKN. Setiap kelas itu harus ada kita buat kesepakatan kelas. Pembuatan kesepakatan kelas ini tidak perlu banyak. Buatlah yang bagaimana yang lebih perlu di dalam kelas sudah supaya bisa diingat anak kita. Jadi nggak perlu harus dibaca. Oh, ini kesepakatan kelas. Tapi kalau hanya sedikit, 7, 8, 9 bisa diingat. Yang itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan bisa sampai 20. Boleh ini, tak boleh itu, yang tertulis adalah kalimat negatif. Berbeda dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, baik itu kepada guru, juga orang tua, dan juga kepada anak. Apa kebutuhan dasar manusia ini? Ada bertahan hidup, ya, bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, ketenagaan, dan penguasaan. Nah, bertahan hidup maksudnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Karena ini juga akan mempengaruhi ke budaya positif. Bagaimana kita mau budaya positif kalau kita tidak punya tempat tinggal? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga ini berpengaruh dengan anak kita. Bagaimana dia mau berbuat baik? Bagaimana mau dia tertib? Kalau kita sebagai guru tidak memberikan kasih sayang, ya, kita tidak sama juga dengan anak kita di rumah. Mengapa dia memberontak? Mungkin karena orang tuanya tidak memberikan kasih sayang. Begitu juga dengan kita guru. Bukan cuma anak, bukan cuma murid, kita guru. Kalau kita kepala sekolah kita tidak menyayangi kita, pasti kita ada rasa ingin memberontak.
berarti sayang itu tanda kutip ya. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, kebutuhan kita juga di sini harus bisa melihat anak kita, ya. Kadang ada anak itu pengennya dia ini di atas, ini dia lebih dinomor satukan. Nah, ini dia penguasaan. Ini perlu kita berikan, karena saya sudah mengalami ya. Ada anak saya sekarang yang mungkin karena di rumah dia diistimewakan, ya mungkin karena dia si baby, mungkin kenal ya baby, ya mungkin dari dia lahir gak punya orang tua, jadi sekelilingnya itu mau terlalu bagaimana memberikan kasih sayang yang lebih begitu. Jadi salah itu mungkin dia tetap ditunjukkan salahnya gitu. Jadi di sekolah ini saya perhatikan pengennya dia diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kalau pas ibu terusnya tadi aku yang bikin ibu gitu. Jadi kita kan adil, kita sebagai guru adil gitu. Tapi mungkin karena kebiasaannya tadi di rumah selalu diistimewakan, jadi terbawa juga dia dari sekolah ini. Nah, ini dia penguasaan, dia pengen menguasai. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Nah, ini juga anak kita itu perlu bebas. Ya, jangan masih waktu bermain kita larang bermain. Nah, ini dia yang akan jadi memberontak. Ya, kebutuhan dasar yang 5 tadi harus terpenuhi. Nah, posisi kontrol, 5 posisi kontrol dan menunjukkan budaya positif dan proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini sebenarnya di sini saya lebih banyak saya jelaskannya. Kita yang tahu kita di posisi mana di sini, sebagai penghukum kah kepada anak kita, sebagai pembuat merasa bersalah kah, atau sebagai posisi teman, atau sebagai posisi pemantau atau monitor, atau sebagai posisi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan setiap hari. Ini akan kita lakukan karena kita berhadapan langsung dengan anak kita. Nah, kita pakai yang mana di sini? Dan yang seperti apa yang diharapkan oleh IKM sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Nah, yang pertama sebagai posisi penghukum, berbicara dengan nada tinggi, menunjuk, membentak, menyakiti, menyindir, atau bisa jadi dengan hukuman verbal ataupun fisik. Apakah masih ada ini? Masih ada kah? Yaitu posisi penghukum. Yang ada masih ada. Saya sendiri pun kadang masih ada. Kamu udah disuruh masuk, masih juga berkendara di luar. Nah, itu salah satu adalah posisi penghukum. Nah, apa dampak posisi penghukum ini? Murid jadi pendendam dan tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampuh, cenderung memberontak. Iya, mungkin di depan kita dia dilaksanakan, tetapi berbalik sedikit dia melawan karena dia tidak terima kalau kita lakukan seperti posisi penghukum dengan berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, ini dia, jadi murid jadi pendendam. Bisa jadi nanti tidak berminat dengan yang kita ajarkan. Karena minat dengan bakat itu, minat itu tergantung lingkungan yang dijumpai. Ya, bakat beda. Kalau bakat mau dimanapun apapun dia pasti akan menyukai, pasti akan senang melakukannya. Tapi kalau keinginan tergantung lingkungannya. Ya, jadi posisi penghukum ini sepertinya sangat tidak disarankan kita lakukan. Jadi kalau ada yang masih sampai sekarang boleh berangsur-angsur, oh ya salah, tak boleh. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, suara cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Maksudnya seperti ini. Saya lah ya, bukan ibu saya pernah.
kamu nggak bisa membaca, yang ada nanti orang tuamu menyalahkan ibu. Gitu. Jadi itu adalah posisi membuat rasa bersalah. Atau mau lihat nanti gurunya dicap nggak bagus, seperti kita sini. Harus bisa membaca. Nanti sampai di SMP nanti mau kalian ya, guru bilangnya guru SMP 10 ini nggak becus mengajar. Masa dari SMP itu membaca masih terbata-bata. Nah, ini adalah salah satu posisi membuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Membuat murid merasa bersalah, ada identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Beda rendah hati ya. Kalau rendah hati itu pasti kita inginkan ya, rendah diri dia menjadi mengurangi rasa kepercayaannya. Nah, posisi teman adakah di sini? Sudah salah pun masih kita rangkulan kita. Nah, suara guru akan ramah, cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, bukan dari dalam diri. Adakah kita seperti ini? Sebagai posisi teman kepada diri kita. Nah, apa dampaknya? Murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berbuat baik namun hanya kepada orang tertentu saja. Iya. Sering itu ya. Pak Wisnu itu apa-apa lah. Oh, ibu masuk cepat. Nah, itu dia posisi teman yang seperti apa itu. Jadi apa dampaknya? Dia hanya berbuat baik kepada satu orang tersebut. Ya, bukan berarti saya menyebutkan nama tadi, saya membedakan itu. Maksudnya biar tahu kita itu posisi teman, hukum seperti apa itu. Nah, namun ini ada dampak negatifnya juga. Murid akan bergantung kepada satu orang, ke faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berbuat baik namun hanya kepada orang tertentu saja. Nah, posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda-gurau, atau menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, kalau posisi pemantau atau monitor ini maksudnya berarti kalau ada yang memantau, kalau ada yang memperhatikan, kalau enggak ya suka-sukanya. Nah, apa dampaknya? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Nah, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi manajer itu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, dari posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira yang tadi diharapkan daripada IKN. Dari kelima, posisi hukum kah? Posisi merasa bersalah kah? Posisi teman kah? Posisi pemantau kah? Atau posisi manajer? Posisi manajer. Karena posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang mengerjakan murid. Ya, sama dengan kita, anak terlambat. Kita perlu tanya, mengapa terlambat? Nah, sering kita tanyakan, bisa jadi, ya Bu, tadi mama saya suruh cuci piring. Nah, bagaimana kita menanggapi yang seperti ini? Ya, paling kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana supaya kamu pagi-pagi tidak perlu cuci piring? Ya
Bu bisa malam Bu, malam cuci piring Bu supaya pagi tinggal mandi. Nah, itu adalah salah satu mencari solusinya dengan sama-sama. Atau mengapa tidak pakai sepatu? Sepatu saya basah Bu. Nah, tentu kenapa basah? Tanya, kenapa basah? Iya Bu, pulang sekolah saya letakkan di bawah tangga, malamnya hujan. Nah, bagaimana supaya besok tidak basah? Pulang sekolah, begitu buka sepatu dimasuk ke dalam rumah supaya besok kalau hujan malam tidak basah. Nah, ini dia posisi mengejar, mencari solusi sama-sama. Ada video boleh kita Bu, speaking. Oke, kita simak, kita lihat video. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, termasuk posisi kontrol apa dulu? Merasa bersalah. Nah, kita lihat video lain. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu posisi kontrol dan buku. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi pun aku terlambat lagi. Apa ya? Nah, ini sebagai posisi teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, ini sebagai posisi apa? Pemantau. Nah, ini yang diharapkan dari Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa
yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini dia sebagai posisi kontrol. Nah, ini dia yang diharapkan dari kita. Nah, untuk selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini jadi tadi yang sebagai posisi kontrol manajer. Nah, di sini ini yang kita lakukan. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kalau dia punya salah, kita menstabilkan identitas dulu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bertanya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, bukan langsung ke intimidasi, langsung kita marah. Terus validasi tindakan yang salah. Maksudnya ibu tahu kamu salah, tapi ibu tahu kamu tidak sengaja. Jadi kita jangan sampai jadi membuat anak itu jadi merasa dia tuh benar-benar salah gitu. Namun dia akan tahu bahwa yang dibuat salah, tetapi dia ada keinginan untuk merubah dirinya. Nah, itu dia menanyakan keyakinan. Kita kan sudah punya keyakinan di kelas. Mengapa masih membuang sampah? Kita kan sudah tidak sepakati apa keyakinan kita, buang sampah pada tempatnya. Atau dia berkelahi. Menurutmu salah nggak yang kamu lakukan? Salah, Bu. Ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Saling menyayangi. Nah, ini dalam segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah yang untuk dalam segitiga restitusi. Yang sisi pertama itu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kita semua pernah salah, ibu juga pernah salah. Tapi kita harus mau berubah. Apa yang salah kita lakukan jangan lagi diulang kembali. Misalnya validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menanyakan keyakinan, ini dia. Mengapa dia melakukannya lagi? Kita sudah punya keyakinan. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi kita bisa membawa keyakinan. Kira-kira apa yang kamu langgar? Kira-kira apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Makanya diharapkan kita setiap kelas punya keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesimpulannya, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep kritik seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Itulah kesimpulannya. Jadi saya harap kita juga bisa seperti yang diharapkan, yaitu seorang guru yang baik, yang mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Mari terus berlatih dan bersemangat selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan
silakan. Lebih dan kurangnya kalau kesalahan mohon dimaafkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Menyambut